Puji Tuhan, selamat malam teman-teman yang akan bergabung baik online dan offline. Sebelum kita belajar pendalaman Alkitab malam ini, kita akan mulai dengan doa. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Tuhan Yesus atas anugerah-Mu, kasih setiamu yang terus melimpah-limpah Engkau nyatakan buat kami. Terima kasih Tuhan, hingga malam ini Tuhan Yesus kami tahu kami diberikan kembali waktu, semangat lagi Tuhan untuk kami belajar, mendengar kebenaran firman-Mu, membaca kebenaran firman-Mu. Tuhan tolong kami, terangi mata hati kami Tuhan, baik kami suami istri, baik teman-teman kami yang akan bergabung di online maupun offline. Tuhan berkati kami semua Tuhan Yesus, biar pembelajaran kami ini bukan satu rutinitas Tuhan, tapi Tuhan Yesus boleh mendatangkan kekuatan buat kami, boleh dapat mengubah sikap hati kami Tuhan. Tuhan tolong kami, biar kami lebih lagi mengerti akan kebenaran firman-Mu, dan firman-Mu itu boleh berbuah-buah lebat dalam kehidupan kami. Terpuji-pujilah Engkau ya Tuhan, ampuni kami selalu Tuhan Yesus, atas perkataan, pikiran, perbuatan kami, ampuni kami. Kami berdoa juga Tuhan Yesus buat hamba-Mu Tuhan Yesus, kami sungguh percaya Engkau terus limpahkan hikmat urapan-Mu Tuhan Yesus, biar pakai hamba-Mu terus menjadi alat-Mu untuk memberitakan firman-Mu, biar apa yang diperkatakan hamba-Mu Tuhan, biarlah itu semua daripada-Mu, pakai terus menjadi alat-Mu Tuhan, demi hormat kemuliaan nama-Mu. Kami mulai pembelajaran kami malam ini, dan kami peralaskan doa ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Eh, oh, ada Agnes. Selamat malam Agnes, selamat bergabung. Kita akan membahas malam ini 2 Korintus 4 ayat 1 sampai 6. Saya akan bacakan. Oleh kemurahan Allah, kami telah menerima pelayanan ini. Karena itu kami tidak tawar hati, tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Sebaliknya, kami menyatakan kebenaran dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan, dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Sebab Allah yang telah berfirman dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Puji Tuhan. Puji Tuhan, segala hormat kemuliaan bagi Kristus. Kembali kita bisa sama-sama belajar. Kembali kita mendalami apa itu pelayanan perjanjian baru. Bagaimana kita menjalani pelayanan perjanjian baru. Bagaimana kita menghidupi keseharian kita. Totalitas hidup kita ini di dalam atau sebagai umat perjanjian baru. Itu yang terus kita bahas dan kita renungkan bersama. Puji Tuhan. Kita kembali mengawali dengan melihat daftar isi dari buku yang menjadi referensi kita. Kita lihat bagaimana pada saat malam hari ini kita masuk ke poin terakhir dari pembelaan Paulus terhadap pelayanannya dalam lingkup pembelaan terhadap perjanjian baru. Sekali lagi masuk ke poin A7, bagian terakhir dari pembelaan Paulus terhadap pelayanannya, yang merupakan bagian lebih besar dari pembelaan Paulus terhadap pelayanan perjanjian baru.
Jadi saat pelayanan perjanjian baru, termasuk kita di dalamnya. Termasuk kita di dalamnya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Kita masuk ke buku kita. Puji Tuhan. Di paragraf ini kembali kita lihat bagaimana Paulus menggunakan pertobatannya. Ia yang dahulu seorang pelayan PL di zaman PB, kemudian berjumpa dengan Kristus menjadi sungguh-sungguh pelayan PB di masa PB. Itulah titik pertobatannya. Dulunya dia umat PL di dalam zaman PB. Dan kita tahu bersama berbagai macam kekacauan, kesesatan yang Paulus lakukan. Dia alami pertobatan oleh karena kemurahan Allah, dan dia ingin sebanyak mungkin orang lewat suratnya, lewat khotbah-khotbahnya, sebanyak mungkin orang juga mengalami apa yang telah ia alami. Yang gak mau orang-orang di sekitarnya menjadi orang-orang yang dipengaruhi oleh Judaizer. Orang-orang yang mengajarkan untuk tetap melayani sebagai pelayan PL, bahkan ketika sudah masuk ke zaman PB. Paulus nggak mau orang-orang di sekitar dia ada dalam pola pelayanan sedemikian. Paulus ingin orang-orang di sekitar dia, orang-orang yang ia bisa pengaruhi adalah benar-benar pelayan PB di zaman perjanjian baru. Tentu berulang-ulang ia menunjuk kepada pengalamannya di jalan menuju Damaskus. Terus dan terus ia tunjuk pengalaman itu, karena disitulah ia mengalami pertobatan. Di titik itulah yang mengubahkan segala-galanya. Dia rindu orang-orang yang ia layani juga mengalami hal yang sama, meski tentu secara spesifik berbeda. Apa yang Paulus alami amat sangat unik. Tetapi prinsipnya itu Paulus yakin bisa dialami oleh semua orang yang menerima cahaya Injil di hatinya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Jadi kita pun bisa mengalami pertobatan seperti yang Paulus alami. Karena Paulus bertobat bukan karena dirinya sendiri, bukan karena kebaikannya, bukan karena ada kelebihan di hidupnya, bukan. Tetapi karena Kristus yang menyatakan kemurahan dalam hidupnya terhadap hidup Paulus, dan Paulus merespon itu. Demikian halnya Paulus yakin saat ia beritakan Injil, di situ kemurahan Tuhan dinyatakan. Karena itu di dalam pemberitaan Injil itu Paulus rindu orang-orang yang mendengar Injil yang ia beritakan merespon sama ketika ia berjumpa dengan Kristus di jalan menuju Damaskus. Tidak mengeraskan hati. Itu yang menjadi doa, rinduan, impian Rasul Paulus bagi orang-orang yang ia layani. Paulus tunjuk momen tersebut. Momen di jalan menuju Damaskus itu merupakan momen ia terima kemurahan. Oleh kemurahan Allah, ayat 1. Oleh kemurahan Allah.
Di momen itulah ia terima kemuliaan Allah, yang juga merupakan momen di mana Allah menyerahkan, mempercayakan tanggung jawab pelayanan perjanjian baru kepada Rasul Paulus. Nah, masih di pendahuluan berkaitan dengan hal tersebut, kepercayaan tanggung jawab yang Allah berikan dalam hidupnya, Paulus tegaskan bahwa masih di ayat 1, ia gak mungkin menyia-nyiakan kemurahan yang demikian luar biasa tersebut. Karena itulah ia berketetapan hati, gak mau tawar hati. Karena itu kami tidak tawar hati, meski tidak sedikit halangan dalam pelayanannya, tantangan dalam pelayanannya. Dan kita lihat di ayat-ayat selanjutnya, termasuk di dalam halangan, rintangan tersebut adalah tuduhan serius dari para Judaizer, para pedagang Injil, para rasul palsu terhadap Paulus. Tuduhan yang kemudian kita sudah belajar mempengaruhi banyak jemaat Korintus. Karena itulah Paulus merasa perlu membela diri. Ini mengajari kita untuk membela diri terhadap orang-orang yang memang bisa kita sajikan diri kita. Dalam hal ini Paulus tahu orang-orang Korintus adalah anak-anak rohaninya. Orang-orang yang selamat lahir baru oleh karena pelayanan Paulus. Terhadap orang-orang yang ternyata masih kanak-kanak rohani sehingga bisa dipengaruhi oleh para Judaizer, inilah Paulus membela diri. Kita tahu bersama, kita sering belajar, kita nggak perlu membela diri kepada semua orang, nggak perlu, bikin capek, bikin lelah aja. Saat seharusnya kita bisa melayani, konsen dalam melayani, lebih lagi fokus dalam melayani, kita terbagi dalam sibuk membela diri terhadap orang-orang yang memang gak mungkin berubah sikapnya terhadap kita. Tapi Paulus dalam hal ini melihat jemaat Korintus bisa merubah sikap mereka. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Paulus yakin tuduhan serius para rasul palsu tadi itu bisa ia counter dengan tepat di dalam hikmat Roh Kudus, sehingga jemaat-jemaat yang lahir oleh pelayanannya ini menolak apa yang diajarkan oleh para Yudais, menolak tuduhan, nggak percaya pada tuduhan serius dari para Judaizer terhadap Paulus. Judaizer, rasul palsu ini menuduh Paulus itu menjalani pelayanannya dengan tipu daya. Kemudian mereka menuduh Paulus melayani dengan menyelewengkan pesan Allah. Kemudian mereka ada 3 poin yang akan diulang-ulang di paragraf pembahasan kita malam hari ini. Pertama tadi, Paulus melayani dengan tipu daya, tipu muslihat. Kedua, ia menyelewengkan pesan Allah. Ia membuat Injil itu jadi nggak jelas, mengaburkan, membuat ambigu pesan Injil. Inilah yang akan di counter oleh Rasul Paulus di paragraf yang baru kita baca tadi. Ia ingin menyatakan bahwa semua tuduhan tersebut salah. Dan masuk nanti ke ayat 4, ayat 3. Jika memang ternyata Injil yang Paulus beritakan itu tertutup juga, yang salah itu bukan Paulusnya, tetapi orang-orang yang matanya dibutakan oleh ilah zaman ini. Puji Tuhan. Kita masuk ayat 1.
Sebagai pelayan PB, Paulus nggak mau putus asa, bertetapan hati, nggak mau putus asa. Pelayanan, dia tahu itu berasal dari Tuhan. Dan dari Tuhan juga, ia sadar, ia dilayakkan. Paulus dilayakkan untuk menjalani pelayanan tersebut juga oleh karena Tuhan. Karena Kristus sudah mati bagi dia. Sehingga Paulus bisa menjalani pelayanan yang sangat mulia ini. Dari Tuhan berasalnya, kemudian kemampuan, kelayakan juga dari Tuhan. Anugerah Tuhan, anugerah Allah, oleh kemurahan Allah. Karena itu Paulus berkata, terlalu mulia untuk kemudian ia tinggalkan ketika ia harus hadapi masalah. Bahkan seberat apapun masalah itu, terlalu mulia kepercayaan, penugasan ilahi yang ia terima. Logika yang bisa kiranya dapat juga menjadi inspirasi bagi kita. Kita dapati di 2 Korintus 3 ayat 11. Sebab jika yang pudar itu disertai kemuliaan, betapa lebihnya lagi yang tidak pudar itu disertai kemuliaan. Kata kuncinya adalah yang tidak pudar itu. Pelayanan PL itu kemuliaannya pudar, pelayanan PB kemuliaannya tidak pudar. Nah, Paulus katakan lewat logika yang kita bisa sama-sama renungkan, biar itu masuk ke sanubari kita. Kemuliaan PB itu nggak pudar, demikianlah seharusnya semangat kita nggak pudar. Semangat para pelayan PB itu nggak pudar. Seperti halnya kemuliaan PB nggak pudar, demikianlah seharusnya semangat para pelayan PB juga nggak pudar. Totalitas para pelayan PB nggak pudar. Tentu hal ini menjadi lebih menyentuh bagi kita saat kita bandingkan para Judaizer, rasul-rasul palsu, para pelayan PL di zaman PB, itu semangatnya luar biasa. Mereka ngajarin ajaran sesat, tapi soal semangat, soal komitmen, soal kerja keras, mereka nggak kalah, nggak pudar. Padahal kemuliaan PB pudar, mereka sepertinya semangatnya nggak pudar, totalitasnya nggak pudar. Mereka rela, siap lakukan segala sesuatu untuk membuat Paulus, Injil yang Paulus beritakan, itu redup pengaruhnya. Mereka siap berkorban segalanya agar Injil yang Paulus beritakan, keberadaan Paulus itu sendiri redup, semakin redup pengaruhnya di dunia modern saat itu, di dunia luas saat itu. Kalau kita yang punya kemuliaan nggak pudar apa-apa, sebentar-sebentar nyerah, ngeluh, itu kan seharusnya kita malu dengan para Yudaizer ini. Ada loh, bahkan sampai saat ini, orang-orang melayani di gereja, tetapi dengan pola PL, tapi mereka bersemangat, konsisten mereka melayani. Melayani dengan tipe muslihat, melayani karena uang, karena jabatan,
karena hal-hal lain di luar Kristus, tapi mereka melayani dengan semangat. Mereka melayani dengan konsisten, disertai totalitas. Masa kita yang terus dan terus berusaha untuk dalam bimbingan Roh Kudus melayani dengan benar di bawah otoritas firman. Masa kita mudah menyerah, mudah mengeluh? Kiranya apa yang Paulus sampaikan di bagian ini menginspirasi kita untuk mudah menyerah. Selanjutnya kita lihat Paulus menolak untuk menyerah. Itu mengindikasikan beban pelayanannya itu nggak enteng. Beban berat lah yang membuat Paulus harus berkata, aku nggak mau putus asa. Aku tidak putus asa. Karena tentu bagi orang lain mungkin berpikir, wah sebentar lagi Paulus putus asa nih. Begitu berat beban Paulus. Sampai-sampai gak sedikit orang melihat Paulus itu sebagai orang yang diperkenan oleh Tuhan. Orang yang tidak menerima perkenanan Allah. Mengapa? Karena begitu banyaknya penderitaan ia alami. Tetapi Paulus berketetapan hati untuk tidak putus asa. Bahkan kita lihat selanjutnya, Paulus nggak malu dengan segala bentuk penderitaan yang harus atau telah ia alami. Ia justru menggunakan apa yang sudah ia alami tersebut untuk menunjukkan bahwa aku Paulus sedang mengikuti teladan Kristus sendiri yang dalam pelayanannya juga menderita. Lanjut ke ayat 2. Kita lihat di ayat ini konsekuensi menjadi pelayan perjanjian baru. Konsekuensi menjadi pelayan perjanjian baru. Tugas yang begitu mulia tentu harus disertai dengan tanggung jawab yang enggak ringan. Konsekuensi menjadi pelayan PB adalah sikap-sikap yang selaras dengan pelayanan tersebut. Pelayanan yang kemuliaan yang enggak pudar itu sudah sewajarnya, sepantasnya diresponi oleh sikap-sikap yang selaras memang dengan kemuliaan dari pelayanan tersebut. Paulus daftarkan di sini sikap-sikap yang selaras dengan pelayanan perjanjian baru adalah menolak segala perbuatan tersembunyi, kemudian tidak berlaku licik, tidak memalsukan firman. Kemudian ketiga, bersikap terbuka dan wajar, menyerahkan diri untuk dinilai. Itu yang kita dapati di ayat 2. Kita mau baca dalam versi terjemahan sederhana Indonesia. Oleh karena tugas yang diberikan Allah itu, kami sama sekali tidak mau bertindak seperti guru-guru palsu yang memberi ajaran dengan maksud tersembunyi. Kami tidak menggunakan cara licik dan tidak mengubah ajaran Allah untuk menyenangkan manusia. Sebaliknya, kami selalu mengajarkan yang benar. Tadi di bagian sebelumnya, Paulus menuliskan yang bersifat negatif,
Kemudian di bagian ini, Paulus menulis, menjelaskan yang bersifat positif. Kami selalu mengajarkan sebaliknya. Kami selalu mengajarkan yang benar dengan terus terang. Kami juga bersikap terbuka dan wajar terhadap orang lain. Dengan begitu, mereka bisa menilai kami sesuai hati nurani mereka di hadapan Allah. Jadi Paulus ingin bilang, kemuliaan Allah itu demikian luar biasa, dan hidup Paulus memantulkan. Paulus nggak ingin pantulan tersebut kotor oleh perbuatan tersembunyi, perbuatan licik, maksud-maksud licik. Kemudian mengubah-ubah pesan Injil, memodif supaya bisa menyenangkan manusia pesan Injil tersebut. Paulus melihat bahwa kemuliaan sinar cahaya yang Allah berikan di hidupnya itu seharusnya dipantulkan dengan juga terang kepada orang-orang yang ia layani. Tapi saat ia bersikap licik, saat ia memalsukan firman, ia tahu sinar yang begitu terang itu menjadi redup, menjadi seperti terselubung. Itu kesadaran Paulus. Itulah konsekuensi dari pelayan-pelayan PB. Kita perlu membangun, menumbuh kembangkan sikap-sikap yang selaras dengan pelayanan tersebut. Puji Tuhan. Ada satu hal yang menjadi perhatian saya. Berhubungan dengan bersikap terbuka dan wajar. Wajar itu loh yang kita seringkali gagal. Kita cenderung untuk memalsukan kerohanian kita supaya selaras dengan jabatan kita. Terlebih kita yang melayani di mimbar yang disaksikan oleh banyak orang. Lebih khusus lagi kami yang melayani di pemberitaan firman. Kita seringkali tergoda untuk memalsukan kerohanian kita supaya dianggap orang itu selaras dengan posisi kita dalam gereja, dalam pelayanan. Kita tergoda untuk memalsukan. Contoh memalsukan, cara yang sering saya perhatikan digunakan kita palsukan kerohanian kita adalah kita bicara tentang hal-hal yang terukur, seperti berapa sering berdoa, berapa lama berdoa, agar sesama bisa menilai, oh kamu memang pantas nih, karena kamu sering berdoa, kamu lama berdoa, kamu pantas di posisi tersebut. Saya pribadi takut untuk saya melakukan doa, rutin berdoa, supaya saya nggak berbohong saat bercerita. Saat promosi diri tadi saya nggak bohong, jadi saya berdoa. Alasan saya berdoa berarti udah salah, gitu ya. Bukan karena cinta, bukan karena kerinduan, tetapi supaya saat saya cerita berapa lama saya berdoa, saya nggak bohong. Karena itulah saya harus berdoa lama. Itu kan jebakan-jebakan. Kalau kita masih hidup dalam gaya PL, ketika hidup di zaman perjanjian baru, bahaya sekali. Dan Paulus nggak mau jatuh dalam sikap tersebut. Kami juga bersikap terbuka dan wajar. Sebagaimana kerohanian kami, segitulah kami tampilkan. Nggak dibuat-buat. Tuhan Yesus tolong kita semua. Kita lihat apa saja yang dituduhkan terhadap Paulus. Pertama, Paulus itu dituduh berlaku tipu-tipu.
Mungkin tuduhan Judaizer ini adalah Paulus tuh memang kalau di Korintus nggak mau terima PK, tetapi sesungguhnya saat dia di Efesus dia nyuruh Titus itu dia minta PK itu bohong-bohongan doang, dia nggak cari keuntungan dari kamu, dari kalian jemaat Korintus, bohong-bohongan doang itu Judaizer kemungkinan bilang seperti itu, sehingga Paulus harus bantah, kami menolak segala perbuatan tersembunyi karena ada tuduhan serius. Paulus tuh emang nggak secara langsung terima uang, tapi sebenarnya ya terima uang. Kedua, Paulus dikatakan memalsukan, menyelewengkan perkataan Allah, Injil itu sendiri. Para Judaizer bilang, Injil yang Paulus beritakan itu diubah-ubah. Itu yang membuat orang Yahudi nolak, orang non-Yahudi terima. Karena orang Yahudi nggak diajarkan untuk hidup menurut hukum-hukum Musa. Itu tuduhan. Kemudian ketiga, tuduhan bahwa Paulus mempromosikan diri sendiri. Paulus ngaku-ngaku sebagai rasul. Paulus tentu menolak dengan ayat kedua ini semua tuduhan tersebut. Kita masuk ayat 3. Paulus nggak menolak, nggak memungkiri kenyataan bahwa ada orang-orang yang memang menganggap Injil yang Paulus beritakan itu udah disamarkan, udah dibuat ambigu. Ya tadi karena ada orang-orang yang menganggap Injil itu harusnya disertai dengan sunat. Injil harus digabungkan dengan hukum-hukum Musa. Ada orang-orang yang mengatakan Injil yang menolak sunat dan Taurat seperti yang diajarkan oleh Paulus itu nggak berasal dari Allah. Itu bukan pewahyuan ilahi. Kita dapatnya memang banyak masalah ya sejak gereja mula-mula udah banyak masalah. Udah banyak macam pengajaran sesat. Apalagi sekarang. Karena itulah penting banget dalam firman. Penting banget mempelajari firman dari sumber-sumber yang terpercaya. Yang menggali kebenaran firman itu dengan cara-cara yang terukur. Dengan cara-cara yang dapat dipercaya. Puji Tuhan. Gak heran banyak orang Yahudi menolak Injil yang Paulus beritakan. Nah, fakta banyak orang Yahudi nolak ini justru digunakan oleh Judaizer tadi, para rasul palsu, untuk mendiskreditkan Paulus. Mereka beralasan, kalau memang Injil yang Paulus beritakan itu berasal dari Allah Israel, pasti bangsa Yahudi terima. Itu kan logis juga ya kalau kita bayang-bayangkan. Maka mereka ajarkan Injil Paulus itu Injil nggak jelas. Injil karangan diri sendiri, bukan dari Allah. Injil untuk semata-mata memberontak terhadap agama Yahudi. Ia membantah, tentu Paulus membantah tuduhan tersebut. Paulus membantah dengan kita bisa katakan sebuah penghakiman menurut ukuran ilahi. Paulus katakan mereka yang menolak Injil yang ia beritakan itu memang adalah orang-orang yang akan binasa. Orang-orang yang akan binasa. Dapat kita hubungkan kembali dengan
2 Korintus 2 ayat 16. Kita sudah pernah bahas ini, bagaimana sikap atau tanggapan terhadap Injil itu menentukan nasib kita dalam kekekalan. Paulus jelaskan di sini, Injil yang ia beritakan, pelayanan PB yang ia jalani, itu bau kematian bagi orang-orang yang menolak. Jadi hukuman kekal bagi orang-orang yang menolak Injil yang Paulus beritakan. Sebaliknya mereka yang menerima hidup yang kekal. Karena itu Paulus katakan di sini, masa iya saya sanggup menunaikan tugas yang demikian? Tugas yang membuat orang saat terima hidup kekal, saat tolak masuk pada kebinasaan kekal. Sungguh berat, Paulus sadar, sungguh berat tugas yang ia harus jalankan. Karena itu kita yakini lewat bagian ini, paragraf ini 1-6 ini, Paulus ingin tegaskan bahwa ia nggak mau Injil yang ia beritakan dinodai oleh pengajaran palsu, oleh kegagalan moral dan etika. Harus benar-benar ia jalani panggilan ini. Harus serius banget ia jalani pelayanan ini. Paulus bisa bayangkan apa jadinya jika ia dipercaya untuk memberitakan Injil. Injil tersebut ia modif supaya bisa menyenangkan manusia. Apa jadinya? Apa jadinya? Padahal Injil yang ia beritakan itu menentukan apakah seorang masuk neraka atau masuk surga. Kalau Injil itu ia kurangi, ia selewengkan, ia buat jadi pudar, jadi ambigu, nggak jelas, kasihan dong orang-orang yang ia layani. Ada orang-orang yang akan merasa sudah terima Yesus, padahal belum. Karena Injil yang Paulus beritakan dimodif supaya menyukakan manusia. Apa jadinya? Betapa berat hukuman yang akan ia terima. Paulus sadar hal itu. Paulus tentu nggak mau masuk ke golongan orang-orang yang memberitakan Injil tetapi dengan dikerap, dengan diselewengkan. Ia pun nggak mau pemberitaannya tetapi tidak didukung oleh keluhuran etis dan moral. Karena bagaimanapun akan mempengaruhi saat seorang pemberita firman meskipun ia benar beritanya, ia tidak membuat Injil ini menjadi sesuatu yang disukai oleh manusia. Tetapi jika pesan yang benar itu tidak disertai dengan kehidupan moral yang baik, kehidupan etika yang baik, tentu Injil tadi juga menjadi bagaimanapun sedikit banyak jadi nggak jelas. Paulus nggak mau hal-hal tersebut terjadi di kehidupannya. Kiranya menjadi inspirasi bagi kita. Kita yang melayani, hendaknya dimulai dari pelayanan kita kepada anak-anak kita. Puji Tuhan. Kita masuk ke ayat 4. Paulus menjelaskan alasan mengapa orang-orang Yahudi tersebut nggak mau terima Injil yang ia beritakan. Paulus berkata, mereka itu dibutakan oleh ilah zaman ini. Bisa kita tarik secara lebih luas. Di sini Paulus sedang menjelaskan mengapa banyak orang di sepanjang sejarah kemanusiaan itu nggak bisa melihat indahnya kemuliaan Allah di dalam Injil Kristus. Itu karena mereka mata hatinya dibutakan oleh ilah zaman ini. Mereka nggak dapat melihat cahaya kemuliaan yang seharusnya mereka dapat lihat. Karena cahaya itu begitu mulia.
Nggak ada cahaya yang lebih besar dari kemuliaan Allah yang dinyatakan dalam wajah Kristus. Nggak ada cahaya yang lebih besar yang mampu menembus kegelapan hati manusia. Hanya cahaya Allah yang dinyatakan dalam Kristus. Puji Tuhan. Kita masuk ke ayat 5. Selanjutnya Paulus menjelaskan perannya, his role, perannya berkaitan dengan Injil Kristus tadi. Paulus katakan, ia hanya memberitakannya. Sesederhana itu. Paulus yakin Injil itu punya kuasa. Injil itu memiliki kemuliaan, kekuatan Allah, kekuatan yang menyelamatkan. Injil. Karena itu Paulus ya hanya sampaikan, tidak dimodif-modif. Ia hanya memberitakannya. Sungguh dan sungguh ini mengajari kita untuk setia kepada kesederhanaan Injil, kepada kecukupan Injil, pada kekuatan Injil, pada kemuliaan Injil yang sanggup mengubahkan. Mengingatkan kita untuk tidak mengandalkan otak kita, tidak mengandalkan kemampuan kita untuk membuat ilustrasi, membuat cerita supaya menarik. Kita nggak boleh andalkan itu semua. Boleh kita gunakan, tapi bukan sesuatu yang kita andalkan. Injil Kristus itu punya kekuatan. Sesederhana itu Paulus katakan, aku perannya adalah beritakan, sampaikan, proklamirkan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Paulus menyatakan dalam struktur bahasa yang seperti Amsal, struktur kalimat, Paulus jelaskan bahwa bukan tentang dirinya yang ia beritakan. Atau dengan kata lain, bukan Injil hasil karangannya yang ia beritakan. Tapi yang ia beritakan adalah Yesus. Yesus Kristus yang adalah Tuhan. Dan Paulus hanyalah hamba. Yesus Kristus adalah Tuhan. Paulus hamba. Yesus Kristus majikan. Paulus budak. Budak bagi jemaat Korintus untuk kepentingan Kristus sang majikan. Konten dari Injil yang Paulus beritakan. Yesus Kristus sebagai Tuhan. Yesus Kristus sebagai Tuhan. Itulah kalau kita padatkan Injil yang Paulus khotbahkan saat ia pertama kali masuk menginjak kota Korintus. Itulah yang ia sampaikan. Yesus Kristus sebagai Tuhan. Kristus yang disalibkan. Kristus ini diangkat tinggi-tinggi melalui kebangkitannya untuk menjadi Heavenly Lord. Tuhan di surga. Tuhan sorgawi. Tuan sorgawi. Majikan sorgawi. Kristus yang disalibkan diangkat tinggi-tinggi melalui kebangkitannya untuk menjadi Tuan sorgawi, majikan sorgawi. Inilah Injil yang Paulus beritakan. Dan ini menentukan nasib seseorang di dalam kekekalan. Mau nggak terima ketuanan Yesus? Mau nggak terima Yesus Kristus sebagai Tuan penguasa
atas hidup kalian. Ini kan yang Paulus beritakan. Mau nggak Paulus nasihati? Ayo terima. Terima Yesus Kristus sebagai Tuhan. Roma 10 ayat 9 kita baca. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya bahwa dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Ini kan yang menjadi kerinduan kita sama-sama untuk terus ada di mulut kita. Pesan-pesan yang semacam ini kan. Ajakan-ajakan yang semacam ini, nasihat-nasihat semacam ini. Bermuara pada pesan, ajakan, jadikan Yesus sebagai Tuhan dalam hidupmu. Penguasa dalam hidupmu. Itu kan yang ingin kita keluarkan dari mulut kita ini. Banyak cara, banyak kata-kata yang kita susun, tetapi kiranya itulah konten utama dari pesan keseharian kita. Dalam keluarga kita, dalam pergaulan, dalam pelayanan kita. Pesan itulah kira yang utama. Jadikan Kristus sebagai Tuhan di hidup, penguasa di hidupmu. Serahkan segala sesuatu, segala aspek dari hidupmu kepada Tuhan Kristus, majikan Kristus. Sang Tuhan surgawi, sang majikan surgawi. Tambahan, kita juga pernah bahas saat kita bicara tentang Septuaginta. Kata Tuhan di PB itu nggak bisa dipisahkan dari Yahweh di PL, Perjanjian Lama. Yaitu nama dari Allah sendiri, dari Allah Israel, Yahweh. Diterjemahkan dalam Septuaginta sebagai Tuhan. Kurios. Kata kurios ini dipakai penulis PB. Itu berbeda ya, penulis PB dan penulis Septuaginta kan beda ya. Septuaginta kan berarti bahasa Ibrani diterjemahkan ke bahasa Yunani. PL bahasa Ibrani terjemahkan ke PL bahasa Yunani. Nah, penulis PB menggunakan Septuaginta ini, memanfaatkan Septuaginta ini, termasuk dalamnya saat menyebut Yesus Kristus sebagai Tuhan. Itu berarti Tuhan di sini bukan hanya menunjuk pada status atau posisi Yesus sebagai penguasa, tapi juga menunjuk keberadaannya, nature-nya sebagai Allah, sebagai Yahweh itu sendiri. Puji Tuhan. Terakhir untuk malam hari ini kita bersyukur buat ayat demi ayat yang terus memperlengkapi kita. Paulus jelaskan di ayat 6 ini alasan mengapa ia mengatakan dirinya budak. Di dalam pemahaman bahwa memang ia budak. Bukan ia sedang coba-coba bermain kerendahan hati, merasa diri sebagai budak. Bukan. Ia melihat dirinya sebagai budak. Dalam pemikiran bahwa Allah telah menyinari hati Paulus dengan cahaya pengetahuan tentang Allah. Dan tugas Paulus adalah memantulkan cahaya tersebut kepada sesama, kepada hati-hati yang berada dalam kegelapan. Kemuliaan Allah, cahaya pengetahuan tentang Allah itu menerobos, menyingkap kegelapan selubung hati Paulus
masuk ke hatinya. Di dalam sanubarinya ini, Paulus lihat ada cermin yang berfungsi untuk memantulkan Injil tersebut kepada sebanyak mungkin orang, kepada sebanyak mungkin hati demi hati yang perlu diterobos juga oleh sinar kemuliaan Allah. Itulah tugas Paulus sebagai budak. Hanya memantulkan semata-mata memantulkan. Puji Tuhan. Kita masuk ke bagian-bagian akhir. Gambaran atau ide cahaya sinar itu menembus kegelapan hati, itu mengulang ide di kitab Kejadian, di mana Allah menciptakan terang, dan terang itu menembus kegelapan. Allah pencipta menyinari kegelapan dengan firman-Nya. Allah yang sama menyinari hati manusia yang gelap dan kacau. Darkness of human sin and chaos. Dosa manusia, kekacauan manusia. Karena berada di dalam kegelapan. Itu yang ditembus oleh cahaya Injil. Yang dengan sederhana disampaikan oleh Paulus. Karena itu, lewat bagian ini Paulus seperti sedang membuat Allah pencipta dengan ilah dunia itu berhadap-hadapan. Allah bawa terang, Injil membawa iblis, ilah dunia ini, ilah zaman ini membawa selubung untuk menahan terang supaya tetap gelap. Allah membawa terang sinarnya, iblis membawa selubung untuk mencegah sinar itu menembus hati manusia. Pada akhirnya kita belajar manusia punya tanggung jawab untuk merespon sinar ilahi atau membiarkan diri tetap di bawah selubung iblis. Manusia di penghakiman terakhir pada akhirnya punya tanggung jawab. Semikian sehingga Allah bisa menjatuhkan hukuman kamu penolak-penolak cahaya Injil. Atau kamu orang-orang yang diubahkan oleh cahaya Injil. Puji Tuhan, puji Tuhan. Paulus menggunakan ide penciptaan ini untuk persiapan di pasal 5 ayat 17. Ayat yang sudah terlalu sering kita dengar. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Puji Tuhan. Yang lama sudah berlalu, yang sesungguhnya yang baru sudah datang. Ciptaan baru. Jadi dapat kita sandingkan PB itu disandingkan dengan ciptaan baru. Perjanjian yang baru itu disandingkan dengan new creation, ciptaan yang baru. Jadi kita bisa yakini di mana PB dihidupi, digenapi dalam hidup kita. Di situ terjadi ciptaan baru. Kita menjadi manusia baru. Selanjutnya, di mana pelayanan PB dijalankan dengan semestinya, enggak tadi ya disertai dengan tipu muslihat, Injil dibelokkan, tapi benar-benar dijalankan dengan semestinya, maka pelayanan PB itu menghasilkan manusia-manusia baru. Tentu inilah perjuangan kita bersama. Kita yakin
saat pemberitaan Injil kita, nggak harus di mimbar, nggak. Saat pemberitaan Injil kita itu tidak mengikuti selera manusia, kita akan dikelilingi oleh manusia-manusia baru di dalam Kristus. Sebaliknya, saat pesan kita bawa-bawa Injil, bawa-bawa ayat perjanjian baru, tetapi dibuat sedemikian rupa untuk menyukakan orang lain, maka kita akan dikelilingi oleh manusia-manusia lama. Manusia-manusia dengan perilaku, sikap hati yang nggak diubahkan. Kita akan pusing sendiri kok. Banyak kan gereja seperti itu kan, pendetanya membuat Injil itu seperti seminar motivasi. Banyak sekali yang datang. Gereja penuh. Tetapi dipenuhi oleh jiwa-jiwa lama, manusia-manusia lama. Nggak ada ciptaan baru di situ. Ini perjuangan kita. Meskipun sedikit mungkin, tapi biarlah kita dikelilingi oleh manusia-manusia baru. Ciptaan-ciptaan baru. Orang-orang yang diubahkan. Sungguh indah saat ring pertama kita, orang-orang terdekat kita adalah manusia-manusia baru. Kita bisa bekerja sama. Ada perkara-perkara besar yang Tuhan siapkan bagi kita. Diawali dengan tampilkan Injil seada-adanya. Kita nggak andalkan hal-hal lain, andalkan Injil, ubahkan sesama. Orang-orang yang bisa kita layani, ubahkan hidup mereka. Mereka ini akan menjadi manusia-manusia baru yang berada di ring satu kita, di lingkaran terdekat kita. Hal-hal besar akan Tuhan kerjakan dalam persekutuan kita, dalam keluarga kita, dalam kehidupan kita bersama yang terus dan terus menghidupi pelayanan perjanjian baru. Silakan Ibu Rini. Puji Tuhan, kita diingatkan kembali, kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan, dalam kita memberitakan firman Tuhan, biarlah hanya firman Tuhan yang tidak kita modif untuk menyenangkan hati orang lain, tapi biarlah firman Tuhan yang kita beritakan itu benar-benar firman Tuhan yang murni gitu, yang benar-benar Tuhan ajarkan, yang bisa mengubah sikap hati kita. Itu yang saya dapat malam ini. Mungkin Agnes mau berbagi, Nes, atau mau menanyakan juga boleh. Makasih ya Bung Sam, penjelasannya padat, jelas, dan berisi. Apa ya, kalau menurut aku kita kayak ini ya, Karini, pelayan perjanjian baru, tapi kadang tuh nggak bisa lepas dari bayang-bayang pelayanan perjanjian lama gitu, masih suka ke bawah-bawah gitu. Entah karena dari kecil ada doktrin-doktrin yang sudah tertanam gitu, jadi suka kayak keikut-ikut gitu, bukan sengaja mau ikut, tapi apa ya, kayak ke bawah-bawah gitu, masih Benar, belum benar, terlepas Mas. dari bayang gitu. Kayak tadi Bung Sam ngomong kan, kerinduan saya pribadi sama seperti aku juga gitu, menampilkan sewajar-wajarnya kehidupan kita apa adanya di hadapan umum gitu. Jadi bukan dibuat-buat karena jam doa saya dilama-lamain atau apa gitu. Iya, Kalau aku dulu pikirnya aku ini harus jadi teladan ya, terutama pasti buat anak-anak gitu kan, karena kita kayak role modelnya anak-anak gitu. Tanpa sadar iya, aku pernah ingat, aku pernah ngomel apa gitu, terus anak-anak tuh kayak ngulang gaya aku ngomel ngomel gitu, terus aku kaget gitu, ya ampun, pokoknya semua gaya aku ngomong, gaya aku ngomel, terus oh, gaya bercandaan, terus mereka kayak ngulang tanpa mereka sadar gitu. Terus aku sadar, oh, oh, aku role model anak-anak gitu, jadi benar-benar jangan sembarang ngomong, jangan sembarang berucap, benar-benar harus jadi teladan buat anak-anak gitu, karena kayak gitu terus kan jadi eh, bukan buat anak-anak lah ya, pasti buat anak-anak sekolah minggu juga yang kita layani gitu kan, kayak kita ngomong ke anak-anak, terus cara berpakaian kita segala macam gitu lah, itu kan kayak masih ke bawah-bawah gitu.
sebenarnya harusnya emang sewajar-wajarnya gitu, tapi ada hal-hal seperti itu aku harus jadi teladan untuk keluarga dari keluarga gitu. Masih ke bawah-bawah tuh sampai sekarang gitu. Bersyukur untuk malam hari ini untuk firman Tuhan yang pasti akan terus memperlengkapi kita dalam melayani pekerjaan Tuhan gitu. Kalau buat aku pribadi, pelayanan sesungguhnya sih sebenarnya pelayanan yang tidak terlihat sama sekali. Pelayanan yang tidak tampil sama sekali kepada orang lain gitu. Tapi benar-benar pelayanan yang kita lakukan yang urusannya cuma kita pribadi sama Tuhan gitu. Saat saat kita nggak suka melakukan itu, tapi kita tahu Tuhan mau kita melakukan itu gitu, dan kita lakukan. Ya menurut aku pribadi itu pelayanan aku sesungguhnya gitu. Pelayanan yang di muka umum itu juga penting karena Tuhan juga pasti pakai kita untuk jadi saluran berkat untuk orang lain melalui firman Tuhan yang kita bagikan, melalui apa ya talenta yang kita punya gitu. Tapi buat aku pribadi sih sampai saat ini pelayanan sesungguhnya itu adalah pelayanan yang tidak terlihat sama sekali gitu. Jadi benar-benar antara aku dengan Tuhan gitu yang apa ya yang aku lakukan untuk Tuhan gitu. Saat aku melakukan sesuatu yang hanya Tuhan yang tahu, aku sedang melakukan pelayanan yang sesungguhnya gitu. Terima kasih banyak untuk malam hari ini ya, Bung Semi dan Karini untuk Bible study-nya. Semoga kita sama-sama terus diperlengkapi terus gitu. Benar-benar melayani dengan cara yang benar, dengan ya kadang-kadang gitu kita ngerasanya udah benar, udah tahu gitu lah. Tapi ternyata ada aja hal-hal kecil yang Tuhan ingatkan lagi itu melalui Bible study, melalui firman Tuhan, melalui kehidupan sehari-hari gitu. Dan bersyukur ada di persekutuan ini di apa ya grup ini gitu. Jadi terus diperlengkapi Tuhan. Itu aja. Makasih ya Nas untuk berbaginya, untuk bergabungnya. Terima kasih terus juga untuk mendukung ada di grup Bible Study ini. Biar kita sama-sama dari hari ke hari benar-benar menjadi pelayan Tuhan, perjanjian baru, ciptaan baru gitu ya. Biar memang sama kayak Agnes juga doktrin-doktrin yang dari zaman dulu ini begini gitu itu yang ajaran aja apa doktrin-doktrin perjanjian lama masih suka nempel memang. Tapi biarlah dengan firman Tuhan yang kita dengar dari hari ke hari itu bisa terkikis pelan-pelan gitu ya. Puji Tuhan. Kita akan tutup pembelajaran kita malam ini. Nanti saya minta Agnes yang berdoa ya. Oke, Karin, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Bapa, syukur ya Tuhan kembali untuk malam hari ini ya Tuhan. Terima kasih banyak ya Tuhan Yesus untuk berkat-berkat rohani ya Tuhan yang boleh menjadi bagian kami malam hari ini ya Tuhan. Yang terus memperlengkapi kami ya Tuhan Yesus dalam pengiringan kami akan Engkau ya Bapa. Bersyukur ya Tuhan Yesus untuk kasih setiamu ya Tuhan Yesus. Bersyukur untuk setiap hal-hal yang Tuhan terus ingin ubahkan dalam hidup kami ya Bapa. Jatuh bangun kami ya Tuhan dalam kelemahan kami ya Tuhan Yesus dalam menghidupi firman-Mu ya Tuhan. Tapi kami bersyukur ya Tuhan, Roh-Mu yang kudus tidak pernah meninggalkan kami ya Bapa. Sehingga malam hari ini ya Tuhan, firman Tuhan berdatang lagi kepada kami malam hari ini ya Tuhan. Tolong kami ya Tuhan Yesus dalam menjadi pelayan-pelayan perjanjian baru ya Tuhan. Ada banyak kekurangan dan kelemahan kami ya Tuhan Yesus. Tapi kami rindu ya Tuhan terus melakukan dan mengerjakannya dengan sukacita ya Bapa. Bukan untuk lain ya Tuhan Yesus, tapi karena Engkau sendiri yang mengerjakannya dalam kami ya Tuhan, sehingga kami melakukannya dengan sukacita, sukacita yang berasal dari Engkau ya Tuhan Yesus, sehingga pelayanan kami ya Tuhan pasti berdampak ya Tuhan Yesus, pasti beritakan ya Tuhan, mungkin dengan cara yang sederhana ya Tuhan Yesus, dengan sebisa yang kami mampu ya Tuhan, tapi kami terus mengimani ya Tuhan, firman Tuhan yang kami sampaikan ya Tuhan Yesus kepada orang lain ya Bapa, pasti tidak akan kembali dengan sia-sia ya Bapa, karena Roh Kudus sendiri yang akan menghidupinya di dalam setiap kami ya Bapa. Terima kasih untuk Bung Semi, terima kasih untuk Karini ya Tuhan yang terus Engkau pakai menjadi saluran berkat-Mu ya Bapa, yang terus bersemangat firman-Mu dan membagi semua ya Bapa. Kami percaya Tuhan Yesus yang menonton YouTube ini pun ya Tuhan mendapatkan berkat yang sama dengan perlengkapi ya Tuhan, Bung Semi dengan karunia Tuhan, dengan hikmat, urapan, dan kuasa daripada ilahi ya Bapa. Ya, rahasia firman-Mu terus menjadi bagian miliknya ya Bapa. Dan Bung Semi menjadi berkat bagi orang lain ya Bapa. Segala perluannya Tuhan Yesus yang menjadi keinginan hatinya ya Bapa. Engkau saja yang menolong ya Tuhan Yesus sesuai dengan kehendak dan
Terima kasih. Tuhan dan membuat berhasil apapun yang ia kerjakan ya Bapak. Terima kasih. Kembalikan kami ya Tuhan Yesus di hari-hari berikutnya ya Bapak dengan kerinduan yang sama ya Tuhan, untuk terus mengenal kebenaran. Tutup ya Tuhan Yesus, bisa di malam hari ini dengan penuh ucapan syukur ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berada mengucap syukur. Haleluya. Amin.